Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk belajar tentang statistika, yaitu terkait ukuran penyebaran data. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang jangkauan. Nah, jangkauan di sini akan dilibatkan untuk data tunggal. Rumusnya yaitu jangkauan dilambangkan sebagai J sama dengan X-max dikurangi X-min. X-max adalah nilai terbesar dan X-min adalah nilai terkecilnya. Lalu ada juga jangkauan interkuartil atau ditulis dengan JK. Ini adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah atau Q3 dan Q1. Rumusnya yaitu JK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Lalu ada simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi Q1, maka simpangan kuartil adalah setengahnya, yaitu setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Untuk contohnya di sini, untuk menentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil, ada 8 buah data. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu, dari nilai terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, kita bisa melihat untuk pertanyaan pertama yaitu jangkauan. Maka, rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. X-max dari data yang sudah diurutkan, nilainya menunjukkan pada angka 18. Lalu X-min adalah 5. Sehingga jangkauannya adalah 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Lalu selanjutnya yaitu mencari jangkauan interkuartil atau JK. Rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, pertama kita cari dulu Q3 dan Q1-nya dengan terlebih dahulu kita mencari Q2. Setelah Q2 didapat, kita baru bisa mendapatkan nilai Q3 dan Q1. Nah, untuk Q3 sendiri yaitu datanya antara 12 dan 15, sehingga 12 ditambah 15 dibagi 2, itu adalah nilai dari Q3. Hasilnya adalah 13,5. Lalu Q1. Q1 berada pada nilai 5 dan 7. Nah, berarti Q1 sama dengan setengah dari 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 6. Sehingga jangkauan interkuartilnya atau JK adalah 13,5 dikurangi 6. Hasilnya adalah 7,5. Lalu selanjutnya untuk mencari simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan interkuartil. Setengah dikali 7,5 hasilnya 3,75. Nah, untuk soal ini sudah kita bisa pecahkan. Selanjutnya yaitu tentang simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini rumusnya adalah 1/n dikali sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X bar, di mana N adalah jumlah banyaknya data, lalu XI adalah nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata. Sehingga untuk contohnya di sini ada tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, datanya adalah 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, dan 8. Maka untuk penyelesaiannya berarti kita harus mencari nilai min terlebih dahulu atau X-bar-nya. Ditambahkan, kita jumlahkan lalu dibagi dengan jumlahnya data. Hasilnya adalah 35/7, hasilnya 5. Untuk simpangan rata-ratanya berarti kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus 1/n. 1, n-nya adalah 7. Jumlah data ada 7.
lalu dikali sigma dari nilai mutlak XI itu data ke I, berarti kita tulis saja X, dikurangi X bar tadi sudah kita temukan hasilnya adalah 5. Sehingga didapat 1/7 dikali sigma dari nilai mutlak X dikurangi 5. Selanjutnya yaitu 1/7 karena ini sigma berarti adalah jumlah. Jumlah dari data ke yang pertama kan di sini ada 3 sampai ke nilainya itu 8. Kita jumlahkan. Berarti 3 dikurangi 5 lalu ditambah data kedua itu 4. Berarti 4 dikurangi 5, lalu 4 dikurangi 5, lalu 5 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, sama 8 dikurangi 5, kita jumlahkan dan kita kasih tanda mutlak. Lalu selanjutnya kita tinggal hitung, 1/7 tetap. Di sini yang pertama adalah 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 2. Karena ini adalah tanda mutlak, jadi nilainya akan menjadi positif. Apapun hasilnya akan menjadi positif. 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2, maka karena ada mutlak hasilnya menjadi 2. Lalu selanjutnya 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1, karena mutlak maka hasilnya adalah 1. Lalu 4 dikurangi 5, 5 dikurangi 5 sampai seterusnya. Kita tuliskan di sini hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 3. Ini adalah 8, lalu dikalikan dengan 1/7. Hasilnya adalah 1,14. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,14. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang ragam dan simpangan baku. Nah, ragam ini adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata kuadrat dari simpangan terhadap mean. Nah, di sini langsung saja kita bahas ragam dari data tunggal, ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Nah, rumusnya yaitu kalau ragam itu pakai kuadrat, S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Ini adalah ragamnya. Lalu kalau simpangan baku bagaimana? Kalau simpangan baku itu akar dari ragam. Berarti akar dari S kuadrat sama dengan akar dari sigma dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Itu adalah simpangan baku. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Untuk contoh diketahui suatu data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah data. Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk menentukan ragam dan simpangan baku dari data. Nah, yang pertama berarti kita harus tahu terlebih dahulu jumlah datanya ada berapa. Tadi kita sudah hitung jumlah datanya adalah 7. Berarti N sama dengan 7. Lalu selanjutnya yaitu kita cari rata-ratanya. Rata-rata berarti dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Berarti di sini X bar itu 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 7. Nah, kebetulan di sini sudah didapatkan hasil dari X barnya adalah 5. Oke, karena tadi sudah didapatkan hasil dari X barnya adalah 5, sekarang kita tinggal buat tabelnya. Dengan mencantumkan terlebih dahulu nilai dari datanya. Tadi di sini adalah 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8. Kita tuliskan semua di sini. Lalu untuk
mencari ragam, kan rumusnya adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, berarti kita tuliskan dulu, cari dulu XI dikurangi X barnya terlebih dahulu. Nah, di sini XI dikurangi X bar. XI-nya ini kan data yang pertama adalah 3. Berarti XI 3, X bar tadi sudah didapatkan rata-ratanya adalah 5. Sehingga 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Lalu selanjutnya sampai ke data yang terakhir. Itu XI-nya 8 dan X bar-nya adalah 5. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Nah, setelah itu di sini kan dikuadratkan. Berarti kita juga kuadratkan. Hasil dari ini kita kuadratkan. Ini adalah negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Lalu negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Sampai ke yang terakhir ada 3 dikuadratkan hasilnya 9. Nah, setelah dikuadratkan, kita jumlahkan karena di sini simbolnya adalah sigma, berarti kita jumlahkan. Sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat adalah jumlah yang ini. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 ditambah 9. Nah, hasilnya adalah 16. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ragam, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Ini hasilnya 16, N jumlah data adalah 7. Sehingga ragam sama dengan 16 dibagi 7, hasilnya adalah 2,29. Lalu selanjutnya adalah simpangan baku atau S, atau akar dari ragam. Akar dari S kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari hasil ragam tadi adalah 2,29. Jadi S sama dengan akar dari 2,29. Hasilnya 1,51. Jadi untuk data tunggal, untuk mencari ragam dan simpangan baku, contohnya adalah seperti ini. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum.